Nasihat yang kita muliakan, seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Huda, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan seluruh jamaah, begitu juga dipanjangkan umurnya, ditambahkan kebaikannya dan diberkahkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'd qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan apabila mereka berjumpa, wa iza laku, wa iza, dan apabila lakul lazina amanu, mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Jadi laku ini dari kata lako. Wa iza lakul lazina amanu, dan apabila mereka berjumpa allazina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata. Jadi laku pakai wawu dan alif, jamak. Qalu pakai wawu dan alif juga jamak. Menunjukkan banyak. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Kami pun telah beriman. Wa iza khala, tetapi apabila mereka berada, wa iza khala ba'duhum ila ba'din, tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, qalu, mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum, apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian? Jadi atuhadditsunahum dari kata tahaddasa ya tahaddasu. Makanya muhadasah bercakap-cakap. Dari itu juga hadis atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Kemudian liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujjah. Apa itu hujjah? Alasan. Hujjah itu alasan, hujjah argumen. Nah, itu kalau bahasa luarnya. Supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan argumen, alasan, hujjah kalian di hadapan Rabb kalian, Tuhan kalian. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian mengerti? Dari kata akal, ta'qilun, akal, mengerti, paham. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Minang, dah lama kadang-kadang. Itulah. Kalau bahasa Indonesia masih lumayan. Apakah kalian mengerti? Apa kalian berakal? Atibo di bahasa Jawa, coba lah. Ini bau, kan enggak enak ya. Dah lama, Pak. Makanya bahasa Indonesia saja lah ya. Kalau banyak lu nanti singgung kalau pakai bahasa Jawa Minang. Mana lagi? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan? Ya'lamu, mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan. Yusirruna, apa itu yusirruna? Dari kata sirron, sir. Pernah mendengarkan bacaan imam ini dibacakan secara sir? Sir itu rahasia sembunyi. Indak tadanga, bisik-bisik.
Ma yusirruna, apa yang mereka bisik-bisikan, sembunyi-sembunyikan, ya, sir-sirkan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan, mereka nampakkan. Jadi a'lana yu'linu i'lanan. Sebenarnya iklan, ya, iklan kosmetik. Iklan ini itu dari bahasa Arab. Dulu tuh i'lan. Nah, itu bahasa Arabnya i'lan. 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 Jadi bahasa Indonesia banyak serapan dari bahasa Arab. Jadi i'lan, mengumumkan, memberitahukan. Itu ayat yang ke-77. Oke. Tafsiran ini ada hubungannya dengan 75 kemarin. Jadi yang ayat 75 kemarin itu khitabnya, perintahnya adalah kepada hamba-hamba yang beriman. Itu yang 75-nya. Karena ini 3 ayat ini tidak bisa dipisahkan. Hanya saja di buletin tidak muat. Maka ayat yang ke-76 dan 77 dibahas di sini sekarang. Sebenarnya rangkaian dari yang kemarin. Yang dimana asbabun nuzulnya itu diturunkan kepada orang-orang Ansor. Ya, mereka itu adalah para pemimpin orang-orang Yahudi. Itu yang kemarin. Yang mengatakan, nah, duniaku kan sekian lamanya. Gitu. Nah, Inyu menentukan barat tahun-tahunnya itu, orang Yahudi. Karena saking tidak mau berimannya, alasannya banyak. Bahkan kalau toh kami diazab, kata orang-orang Yahudi, wa innama nu'azibu, ya paling toh kami diazab itu pun sekian yauman, sekian hari lah. Itu kata orang Yahudi. Kata orang Yahudi kalau ingin tahu asbabun nuzul, sebab turunnya yang kemarin itu. Ya paling kita diazab sekian hari lah di neraka itu katanya. Jadi mereka yang menentukan, ini nan kalama di mereka saja. Maka turunlah ayat wa qalu lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudah. Ya, kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa saat saja. Maka turun ayat yang kemarin yang hitopnya kepada orang-orang yang beriman, ya, apakah mereka masih mengharapkan juga afatat mauna ayyuminu lakum, itu yang ayat 75-nya. Apakah kalian masih mengharapkan juga keimanan mereka? Itu. Masih juga diharap nyoba iman. Indah akan. Nah, akan beriman. Afatat mauna ayyuminu lakum. Ay atarjuna ya ma'syarul mu'minin ayyusallimal yahud wa yadkhulu fi dinikum. Apakah kalian masih mengharapkan, hai orang-orang beriman, bahwa mereka akan masuk Islam? Mereka akan masuk ke dalam agamamu. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, padahal mereka sudah mendengar firman Allah. Ternyata ada sebagian yang mengharapkan mereka tetap saja tidak akan beriman. Summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu. Bahkan mereka mendistorsi, mereka merubah isi Taurat ya dengan akal mereka, ra'yu mereka. Artinya tidak bisa diharapkan keimanan mereka itu. Jan baharo jowa. Nah, itulah kira-kira. Lah model itu orang Yahudi. Itulah ayat yang sebelumnya. Baru sekarang, yang sekarang ini ayat yang ke-76, ayat 77. Nah, pendapat para ahli tafsir mulai dari Ibnu Ishaq, Ibnu Abbas, sehubungan dengan ayat ini bahwa apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya mereka bilang kita beriman. Itulah. Kami bersama kalian, kami beriman. Itu kata mereka. Kita berteman, kata mereka. Nah itulah. Ini sifat apa nih? Sifat munafik. Sifat munafik. Tetapi kalau mereka sudah berada di kalangan mereka sendiri, oh enggak, itu kan ica-ica. Lantas ada juga yang mereka khawatir, takut pembicaraan. Yang itu mengece-ngece enggak? Ada enggak berbicara tentang ini, tentang itu?
Mereka kebanyakan ketakutan kalau ada percakapan-percakapan. Di dalam buletin pun disebutkan ya, pembahasan tentang surah ini yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Jika sebagian dari mereka berada bersama sebagian yang lain, mereka mengatakan, janganlah kalian bicarakan rahasia ini kepada orang-orang Arab. Jangan ngece-ngece ke mereka. Jadi kecian pulau. Jangan dibicarakan. Bahaya ini, rahasia ini, rahasia. Ternyata apa yang terjadi? Muncul Allah utus Nabi Muhammad. Kapadaran lah kabasowanya. Muncul dan memang Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat. Itu membuka akan kelicikan mereka, kedustaan mereka, kepura-puraan mereka. Dibuka oleh Allah. Makanya ada surah Al-Baqarah 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, ya mereka berkata, kami pun telah beriman. Kan pura-pura bohong ini. Bohong, mengicu-ngicu. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian? Supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujah kalian, argumen kalian, alasan kalian di hadapan Allah. Makanya di dalam tafsir dikatakan bahwa kalian mengakui bahwa dia itu adalah Nabi Muhammad, adalah dia seorang Rasul, dia seorang Nabi, padahal kalian telah berjanji kepada Allah bahwa kalian akan mengikutinya. Dan dia telah memberitakan kepada mereka, yaitu orang-orang Arab, bahwa dia adalah Nabi yang sedang memberitakan. Dia seorang Nabi yang sedang kita nantikan, kita tunggu-tunggu kedatangannya. Dan yang kita jumpai sebutannya di dalam kitab kita. Artinya apa? Berita akan datangnya, berita akan diutusnya Rasulullah SAW itu sudah ada tercantum di dalam kitab-kitab Taurat. Di dalam kitab-kitab Taurat sudah tercantum. Yang ke-77, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Artinya apa? Allah itu kalau sifatnya adalah alim, dari kata alima. Berbeda ketika alim, kan dari asal kata alima, ya'lamu, ilman. Ilmu itu dari kata alima. Alima ya'lamu ilman. Fi'il madi, lampau, mudore. Ini menunjukkan sedang dan akan. Ini masdar. Kemudian isim fa'ilnya alimun. Pernah kita mendengar kata-kata dia itu alim. Nah, isim fa'il dari kata alimah berarti yang mengetahui. Ya, alim. Tetapi berbeda jika sudah kata-katanya ulama. Beda. Kalau ulama lebih daripada alim. Namanya sigot mubalaghah. Kalau kita belajar qawaid tata bahasa Arab. Ulama. Pernah kita mendengar alim? Pernah. Alim. Dia seorang alim. Berarti yang mengetahui, yang berilmu. Tapi kalau ulama lebih daripada alim. Tapi ya disambung-sambung. Alim ulama. Ya, alim ulama. Apa bedanya dengan alim? Nah, ini kalau ditelusuri bahasa, belajar di pesantren, sebenarnya ini kajian seperti ini sama dengan di pesantren. Tapi ini pesantrennya pesantren lansia. Nah, karena tidak bisa lagi mondok di pesantren-pesantren yang boarding, diasramakan. Ya, daripada diasramakan pasti tidak mau, ya, lebih baik di sini saja. Ajak yang lainnya. Nah, apa bedanya dengan alim? Ini ada 3, alim yang mengetahui, yang berilmu, ulama yang jauh lebih tinggi, ya, keilmuannya. Kemudian alim. Nah, yang ini maha. Ini maha. Berarti dinisbahkan, dihubungkan kepada Allah.
Wallahu syakirun alim. Alim. Beda. Ya, mubalaghah juga. Ini menunjukkan maha. Dihubungkan kepada Allah. Nah, tuh. Berarti ini sudah asmaul husna, sudah sifat yang sabit yang tetap kepada Allah. Alim, basir, sami', qadir. Nah. Fa'il. Jadi Allah ya'lamu, Allah itu maha mengetahui apa yang mayusirruna, apa yang disembunyikan, apa yang dirahasia-rahasiakan, apa yang di kepura-puraan Allah mengetahui. Jadi kalau orang-orang yang beriman ada yang tahu, ada yang tidak, Allah yang jelas mengetahui apa yang ada pada mereka, termasuk isi dalamnya. Kalau kita kan tidak tahu. Pengetahuan kita terbatas apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberi ilmu itu kamu melainkan hanya sedikit saja. Kalaulah tahu yang meninggal di halaman parkir Masjid Jami'ul Huda bahwa akan meninggal sebelum ke padang yang begitu jauh dari Payakumbuh, di Payakumbuh kan di Payu Baswang. Coba bayangkan. Pasti mereka tidak usahlah kita ke padang karena akan meninggal juga di perjalanan. Ternyata tidak tahu, begitu sedikitnya pengetahuan kita, ilmu kita. Termasuk kita tidak tahu yang di samping kita. Ibu-ibu sama lalo suami misalnya. Tahu enggak apa yang ada di pikirannya? Rencana-rencananya tahu enggak? Tidak tahu. Begitu juga suami-suami yang hebat, pangkatnya tinggi, eselonnya. Tahu enggak apa yang diinginkan istrinya? Apakah sedang kesal sama kita, istri kita, atau tidak? Tidak tahu, padahal di sebelah kita. Makanya Al-Quran pun mengajarkan untuk mendobrak keangkuhan dan kesombongan kita. Hei kalian, tahu enggak berapa jumlah dedaunan yang jatuh di dunia, di bumi ini hari ini? Misalnya. Siapa yang tahu berapa daun yang jatuh sedunia sekarang? Berapa yang di Amerika, berapa yang di Asia? Tidak tahu. Berapa jumlah daun di bumi Indonesia? Tidak tahu. Kalau Indonesia terlalu luas. Berapa jumlah daun di pohonnya yang jatuh di Sumatera Barat? Tidak tahu. Di Silayam? Tidak tahu. Di halaman rumah? Juga tidak tahu. Onge juawa. Onge juawa. Tapi ada yang sok tahu dan bangga dengan pengetahuannya. Sombong dengan jadi ustadznya, sombong jadi pejabatnya, sombong jadi ibunya, sombong jadi bapaknya, sombong dengan kekayaannya. Sampai mati juga. Tidak bertahan. Para pemimpin orang-orang Yahudi dari kalangan orang kafir dan munafik mengatakan, berangkatlah kalian dan katakanlah bahwa kami pun beriman. Tetapi kufurlah kalian bila kalian kembali lagi kepada kami. Mereka berdatangan ke Madinah di pagi hari, kembali kepada kaumnya sesudah asar. Kemudian perawi yang meriwayatkan membacakan ayat yang ke-72 dari surah Ali Imran. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ia di akhirnya supaya orang beriman tadi kembali kepada kekafiran. Dan dinyatakan di akhir zaman nanti, jangankan orang Yahudi, jangankan mereka orang-orang kafir, di kalangan orang Islam pun ada yang pagi-pagi mukminan, sore sudah kafiran. Baru base. Paginya dia seorang beriman, sorenya jadi seorang kafir. Sorenya dia mukminan, subuhnya paginya sudah menjadi kafir. Itulah berubah dalam waktu kurang dari 24 jam. Dan itu juga sudah di akhir zaman tuh sudah banyak yang begitu katanya. Walau alam sekarang ini, apakah ada gitu kan? Baru bahasa juga. Ya Islami bana. Tapi, nah, beko belah baru bahasa.
itu. Di halaman 3 dan di halaman 4 mohon dibaca saja. Ya, di ayat yang ke-76-nya, 77 ada penjelasannya. Ini pendapatnya sangat banyak sekali. Kemudian di halaman 4, di penghujung ayat ini, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan dan segala apa yang mereka nyatakan? Kata Abul Aliyah mengatakan makna yang dimaksud ialah segala yang mereka sembunyikan berupa kekufuran, berupa kekafirannya, berupa keingkarannya terhadap Nabi Muhammad dan kedustaan mereka kepadanya. Padahal mereka menemukan ciri-cirinya tercatat di dalam kitab yang mereka baca. Artinya sebenarnya tidak perlu didustakan dan keingkaran mereka. Padahal di kitab mereka sendiri sebelum-sebelumnya sudah diberitahukan dan diberitakan bahwa Allah akan mengutus seorang utusan bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya. Pemimpin Nabi Muhammad itu bedanya. Nabi Muhammad apa? Sebelum dia diangkat jadi Nabi dan Rasul dan pemimpin sudah diberitakan. Biasanya orang dia tahu menjadi pemimpin setelah diangkat dan dilantik. Kalau Nabi Muhammad sebelum dilantik dan diangkat sudah diberi tahu. Nah, jadikan sajalah pelajaran bagi kita. Pak Haji? Iya, alamin ya. Alamin. Jadi sejak Nabi Adam itu sudah diberitahu bahwa Nabi Muhammad akan diangkat. Sudah beritahu. Kepada agama manapun diberitahu.